yang berbahagia memasuki gereja, dimohon agar kita seluruhnya berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai kebaktian pemberkatan nikah ini. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2. Bagi kita dan hendak memberi berkat bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah meharui hati kami, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkau melihat kedua saudara kami ini, Jeffrey Cardo Sihombing dan Kristianti Fanta Cecilia Burusimbolon, yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2.
damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita salbutna dia mau kadamang dainang haha anggi dohot pinaribot luhutna hita napungu dison mangudurhon anak dot buru ni hurian itu hatta lama calo pasu-pasu parpuga sodi sia nama tanah martua di mata jala asa jalon nasi dama pasu-pasu di parsari pioni di tikion totu sian sihol ni rohat tadui songonakan tua-tua asa jupang nang hagabion dia kayanakon molo magudang pangguli honot tomak molo magudang buru pamuli honot tomak jala molate madi tuhatan lumobi ma di hoinang balgani bahasa-bahasa ni Tuhani na ujak di ngolum di habaluon mi tarpatu pa di patuk di mataho manaruh nakayanakonmu macalo pasu-pasu siam Tuhani dalam martua mah nang hoa manginang di hatu-hatuan mon bui taruhonon muna akayanakon tuadupan ni mata macalo pasu-pasu parbogaso hidup itu las ni roha ni akan tua-tua marado ponakayanakon asanang jupang mangulu namar hagabion nama mora jalana sangap nasida nang tujuan ni hari hidup tanggiang ni akan tua-tua tetapi semua itu tidak segampang ketika kita mengucapkan itu baik di dalam doa baik dalam permohonan dijulu ni di mata nang dijulu ni situan natorop di pogu ni alaman saluhud nai ikon patu paut tapi jala toktong makan tua-tua mamasu-masu jala mangalion poda akan nau dinadingkan. Kemarin kita telah berbincang-bincang tentang apa itu perkawinan dan bagaimana kita menjalani itu, dan saya selalu katakan tidak ada satupun rumah tangga yang sempurna. Semua justru disempurnakan. Dan kepelbagaian yang ada pada kita itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan berbeda. Jadi perbedaan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Justru di dalam kepelbagaian itulah Allah menunjukkan kesempurnaannya. Justru di dalam kepelbagaian itulah Tuhan menunjukkan kesempurnaan seluruh ciptaannya dan terlebih mahkota ciptaannya manusia itu. Benar, Tuhan menciptakan laki-laki itu tidak baik seorang diri saja. Lalu aku menciptakan seorang perempuan yang menjadi penolong dan sepadan dengan dia. Mereka diciptakan dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu tentu Tuhan punya rencana di semua ciptaannya. Dan ingat selalu, justru kesempurnaan ciptaan Tuhan berada di dalam keberagaman dan kepelbagaian itu sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan yang memberangkatkan, yang menguatkan dan meneguhkan saudaraku Jepri dan Lia menjalani bahtera rumah tangga ini, yang semua nanti berdoa kiranya mereka sampai kepada pelabuhan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan di anak-anak yang mereka cintai, kasih. Maka firman Tuhan yang senantiasa kamu hidupi, yang senantiasa kamu aminkan di dalam perjalanan rumah tanggamu, apa
dan bagaimana Tuhan perkenankan terjadi gelombang kehidupan, naik turun kehidupan itu. Ingat, firman Tuhan dan kekal, dan Tuhan bersama firman-Nya, dan firman itu adalah Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kepada Jepri dan Lia, senantiasa membaca firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kamu menjalani ke depan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Betul, kita diciptakan masing-masing, pribadi lepas pribadi, tetapi hidup kita bukan hanya untuk pribadi kita saja. Dan Yesus telah menetapkan, aku telah memilih, aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah-buah kebaikan dan buah-buah kehidupan. Dan itu berlaku bagi semua orang percaya. Dan itu semua berlaku bagi setiap keluarga orang yang percaya kepada Kristus. Masing-masing bagi kamu berlaku. Yang berlaku itu apa? Yang harus kita lakukan di dalam perjalanan dan harus disiplin di dalam menjalaninya. Sebab apa? Kita tidak kekurangan lagi akan pengetahuan, akan klik-klik untuk menjalani hidup ini. Ingat itu. Tetapi kita justru diingatkan semakin menguatkan karakter kasih di dalam hidup baik pribadi maupun keluarga. Karakter kasih yang terkikis, karakter kasih itu yang semakin dingin, karakter kasih itu senantiasa untuk menghidupi persekutuan orang yang percaya. Oleh karena itu, bagaimana saya menjalankan kasih itu? Bagaimana saya mengimplementasikan, mewujud nyatakan itu di dalam hidup suami istri dan berkeluarga? Yang pertama adalah pengorbanan. Saudaraku Jepri, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang membenci dirinya. Pasti semua mengasihi dirinya. Dan dia adalah bahagian dari dirimu. Tulang rusuk yang hilang itu telah ketemukan dan berada di sisimu. Puji Tuhan, Tuhan memperkenankannya kembali ke tempatnya. Mulak matusakena di beni holongi ma tunggani burung. Kasihi dia, berkorbanlah untuk dia. Karena Tuhan telah berkorban untuk kita semua yang mati di kayu salib itu. Demikian juga implementasi kasih itu adalah pengorbanan, baik waktu maupun perasaan sendiri. Kalau memang kasih itu mau berlomba membuat yang terbaik. Karena apa? Hidup orang percaya menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari berlomba untuk membuat yang terbaik, terlebih kepada istrimu, kepada dirimu sendiri. Dan implementasi kasih itu adalah mau mengampuni, mau maafkan. Nobody perfectly. Tidak ada kita yang satu pun sempurna. Makanya Tuhan menciptakan satu dengan yang lain untuk menyempurnakannya. Nah, oleh karena itu, kehormatan seorang suami berada pada istrinya. Dan kehormatan seorang istri berada pada suaminya. Oleh karena itu, hiduplah, kasihilah seperti dirimu sendiri. Yang kedua, bagaimana Lia sebagai istri? Hormatilah suami. Tunduk dan taatlah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada
Kristus, Raja Gereja itu. Hormati dia, sebab kemuliaannya ada padamu. WTP Simarmata selalu katakan itu. Epurus Emeritus, perempuan Batak itu memang adalah perempuan satu hijau para ya. Martupul saya sudah ingatkan itu. Perempuan Batak itu perempuan para yang pandai bijak menyimpan dan mempergunakan sinamot na adom na pinasahat ni tunggal idolina. Dia pandai memanage harta, uang yang disampaikan oleh suami. Dia simpan itu baik dan aman dan terkendali supaya apa? Pada saatnya pasti membutuhkan. Dan perempuan Batak itu tidak mau cerewet, ombar ambir, apalagi ke Facebook, apalagi ke WA dan seterusnya itu memberitahu curhat-curhatan. Curhat aja sama Tuhan ya. Nanti kalau curhat di Facebook kau digoreng-goreng nanti. Kacang goreng aja yang enak. Kalau kau pasti digoreng. Kalau kau buat curhatmu di Facebook dan seterusnya. Perempuan Batak, dia tahu di mana dia simpan baik keburukan suaminya, kekurangan kelemahan suaminya, dia tidak umbarkan keluar. Sebab apa? Sebab istri bahagian dari tubuh dari suaminya. Itulah dinding yang membatasi satu dengan rumah yang lain. Berlakulah demikian menghormati suamimu. Karena dengan engkau menghormati suamimu, maka orang lain akan menghormati dia. Dan itu berlaku bagi kita semua. Dan yang ketiga, molo nunga dengan sadahamu dijabu dengan ma pasu-pasu nang di balian. Hidup binatang yang kena tua-tua. Asabat pinatikon hujur ma tutopi tabian. Tu dia hamu mangalaka disima hamu dapotanaka parsaulian. Molo dinggan, molo sadahamu dijabu, ingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkatnya. Ai hala tuna ulu marsadani rohado pasu-pasu ini debata. Ingat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu. Ingat dan lakukan itu. Tuhan kesana memberikan berkat-berkatnya. Asa lasma rohani nadua lasma rohani si Tuhan natorop lasma rohani Tuhan ta jala sonang ma nang kita. Amin. Martangian nah kita. Pinuji maho ale debata cahuba marhite Kristus Yesus Tuhan kami. Asi dohot inagudang ni basa-basa nang ojak jalan nang hudai kami di bagasan hulu nami ganup lumobi mai di yanakon nami cepri nang dohot di boru nami Kristianti Panta Sisilia boru sipul unon asini roham dohot dingkan di basam pasu-pasu marhiti akan atorasna nang tu diri nasida ganup Tuhan di pagodang-godang jala di ramoti jala di pasu-pasu honang ulu nasida tarabai nasida Tuhan mampu anak anak kau di adupan mulah mancalo pasu-pasu parboga soni pasu-pasu mana sida Tuhan asa gabi pasu-pasu ripene baruon di tengah-tengah ni humaliang nasida sirham nang udah nadat di bagasan sadarion tiroi marhitetot dimi asa di bagasan sonang ni rohana sida laho mangulaho ni ben sangap di guarmu. Amin. Mari demah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan kedua calon pengantin saya undang. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus seluruhnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia itu, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya firman Allah kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara Jeffrey Cardo Sihombing dan Kristianti Fanta Sisilia Boru Simbulun, kamu telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Jeffrey Cardo Sihombing, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Kristianti Fanta Sisilia Boru Simbolun menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Sekarang jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Kristianti Fanta Sisilia Boru Simbulun, bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki
Jeffrey Cardo Sihombing menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Sekarang jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sekarang saya meminta saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda kasih dan perjanjian saudara saling berhadapan. Salam. Akte nama Jeffrey Cardo Sihombing dengan Kristianti Fanta Sisilia Borusimbolo telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong, Batam pada hari Sabtu 20 Februari 2021. Nats, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Pendeta yang melayankan pemberkatan nikah, Pendeta Paminta Simarmata, Pendeta HKBP Resort Estomihi Bengkong, Pendeta Paminta Simarmata. Akte ini saya serahkan kepada kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka telah menjadi
suami dan istri, menjadi salah satu anggota kerajaan Tuhan. Mari kita terima mereka bersama-sama dengan yang lainnya. Yang kedua, kepada saudaraku Jepri dan Lia, bersegeralah mendaftarkan menjadi anggota jemaat di mana yang kamu inginkan. Bersegeralah menjadi anggota jemaat. Yang ketiga, bersegeralah untuk mengurus catatan sipil, karena ini awal dari semua pengurusan untuk melengkapi ke depan administrasi keluarga. Tuhan memberkati kalian berdua kembali ke tempat. Pegang tangan.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita karena Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Las omma gukon nami tu hamuna raja nami. Anggiam ma. Marhite ulota siapa totai mardala di bahasan las niroha do dame. Di bagas aselerion. Horas madihita saluhna. Utima. Roh do pikiran dinarpak kita bui menghadapi acara pemberkatan ninikan ni boru nami do helanami ima peremuna do papumuna.
Thank